Musik bisa beragam ya, dia bisa menjadi apa sih katalisator apa yang terjadi dalam hidup kita. Menikmati musik itu juga selain apa estetika suara maupun juga di luar musiknya itu ada artwork ya, seni karya seninya, cover dan sebagainya itu juga apa musik itu menjadi pengetahuan, penyadaran bahwa kemegahan Amerika, tapi di sisi lain Amerika bermasalah dengan Vietnam War gitu. Ya, saya tuh sempat membaca bahwa frekuensi dari suara itu sendiri memang bisa mempengaruhi manusia gitu mengenai musik sebagai bahasa masyarakat. Tapi juga ada kekuatan kata-kata kan di situ, perpaduan di situ kan. Penyanyinya tuh menyebutkan korban-korban yang dihilangkan ketika tahun 98 iya, dan itu kan emosi. Banyak ya. Di sini juga ada lagu yang sangat feminis ya, dia konsep album, jadi dari awal sampai akhir itu dia suatu narasi besar mengenai bagaimana Arok itu sukses menggulingkan kekuasaannya Tunggul Ametung si paling julukannya dan sebagainya. Tapi Anda tidak bisa mengklaim itu kalau Anda tidak punya physical records-nya. Album yang wajib didengar para mahasiswa Fakultas Hukum ini. Judulnya Metallica juga. House of Justice, Painted Green, Money Talking. Ruangan Keadilan itu dicat hijau, Money Talking. Diminta oleh Tony Kuswoyo yang mengkonsep album itu bahwa itu untuk menggambarkan situasi hukum di Indonesia yang gelap. Lagu yang merubah hidup saya itu dalam artian my view world view, pandangan dunia saya itu antara lain ya, bukan mengajak orang untuk tidak beragama dan kalaupun iya pun juga orang beragama tidak auto malaikat dan orang tidak beragama bukan berarti auto setan. Tapi poinnya dia adalah mestinya beragama, mestinya kan peace gitu. Pemerintah yang baik dengar musik dong. Apa yang disebut dengan bencana alam kan sebenarnya bukan bencana, itu untuk crime gitu. But no one held responsible gitu, tidak ada yang kritik through music itu harus dilindungi itu kalau kita bicara aspek hukum ya. Saya kira daripada menasihati atau jadi abang-abangannya para artis atau seniman, lebih baik kita nasihati government. Pernahkah kita punya pengalaman pelarangan musik sembarangan? Pernah. Yang saya kira terpenting itu adalah kesadaran, awareness, consciousness. Kesadaran itu kan penting, tanpa kesadarannya Soekarno Hatta akan just play gitu aja, just play kan. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pada episode kali ini, Sudirman Next Talk kali ini, yang kelima, kita akan membahas musik dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil, antara hak konstitusional, kritik sosial, dan batasan hukum, bersama narasumber kita hari ini yang sangat keren, Bapak Manunggal Kawardaya. Mungkin beberapa kawan-kawan Fakultas Hukum sudah mengenal Bapak Manunggal, tapi sebagai pembuka dan sekaligus perkenalan, mari kita berkenalan dengan Pak Manunggal terlebih dahulu. Banyak yang mengenal Pak Manunggal sebagai narasumber, sebagai dosen dan pakar hukum tata negara ya Pak. Namun banyak yang belum tahu bahwa Bapak juga seorang pemusik. Nah, bisa diceritakan mungkin Pak, gimana bisa Bapak sebagai seorang dosen menjalani kehidupan juga sebagai seorang pemusik, dan ceritanya bagaimana nih bisa jatuh cinta dengan musik itu sendiri? Ya, makasih ya Saudara Neng. Jadi ya saya memang sehari-hari pekerjaan utama sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsud, tapi di sisi lain saya seperti manusia yang lain ya pada umumnya kan juga punya sisi kehidupan yang lain ya, dia punya interest, punya minat, punya hobi lah gitu, kebetulan di musik, dan memang dibesarkan di keluarga yang menyukai musik. Orang tua saya memutar musik hampir setiap hari. Ibu saya adalah dia di kesenian, di teater, dan dia menyanyi di rumah dan seterusnya itu, hingga ya karena terpapar makanya jadi mungkin aktivitas maupun hobi saya soal musik itu agak sedikit lebih dari yang lain ya. Kemudian juga perjalanan hidup saya kan juga diwarnai dalam kehidupan pra-digital ya, ketika mendengarkan musik itu harus dengan media-media analog, kaset pita, vinil dan sebagainya itu, sehingga akhirnya jadi mengumpulkan itu yang terbawa sampai di era digital ini, kira-kira begitu. Jadi mengoleksi media fisik juga ya Pak? Ya, Oke, baik.
jatuh cinta karena terbiasa mungkin. Iya, dan juga main musik itu kan juga bagian dari kehidupan youngster lah ya, orang muda juga. Oh iya betul. Itu kebiasaan dari ketika Bapak muda sampai sekarang masih terbawa ya Pak? Iya. Cuma hobi. Oh menarik ya Pak. Lalu kalau untuk Bapak sendiri, musik itu apakah sekedar hobi, pelarian dari rutinitas, atau memang cara Bapak untuk menyampaikan sesuatu? Ya kalau musik bisa beragam ya, dia bisa menjadi apa sih, katalisator apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita senang gitu, kita mendengarkan musik-musik yang riang ya, kita sedih itu jadi terhibur. Kalau kita secara umum kan begitu ya. Tapi ada juga musik itu yang juga bisa semacam menjadi penyampai emosi yang ada, walaupun pikiran yang ada di dalam diri kita ya. Lagu-lagu yang romantis kan seperti itu, sehingga kita orang sekarang bilang relate dengan liriknya dan sebagainya. Makanya ada juga musik yang mungkin kita tidak relate gitu ya. Saya misalnya ada lagunya siapa itu, Sheila on 7 ya, yang salah satu liriknya caci maki saja diriku. Caci maki saja diriku. Mungkin banyak orang yang relate, tapi saya nggak bisa relate dengan lagu itu karena saya tidak pernah punya relasi yang ada caci makinya gitu. Tapi itu kan artinya situasi setiap orang beda-beda. Iya. Nah, sedangkan untuk bermain musik ya untuk fun aja sebetulnya. Tapi juga baik memainkan maupun mengapresiasi musik juga bisa beragam tergantung musik yang kita konsumsi, yang kita katakanlah kita putar itu apa. Ada juga musik yang dimensinya sangat personal, yang romansa seperti itu. Tapi ada juga musik yang dimensinya atau nuansanya itu vertikal ya, dengan kekuasaan, dengan negara maupun korporasi gitu. Itu juga sama juga seperti perasaan kita pada mewakili perasaan orang per orang ya, cinta, benci. Ada juga yang kaitannya dengan kekuasaan itu juga protes dan sebagainya, seperti itulah. Baik. Berarti memang tergantung beresonansi atau tidak ya Pak, baik dari segi pemusiknya maupun penikmat musiknya itu sendiri. Berbeda ya, menarik. Lalu selanjutnya apa yang biasanya menginspirasi Bapak ketika sedang memainkan musik? Saya sebenarnya bukan pemusik yang dalam arti pro ya, karena profesional itu kan make a living dari musik kan. Tapi mungkin kalau bisa saya modifikasi pertanyaannya adalah saya mungkin memang saya bermain musik untuk relaksasi atau katakanlah pereda stres lah kalau dalam perspektifnya psikologi gitu ya, psikologi. Tapi dalam hal mencari menikmati musik itu juga selain estetika suara maupun juga di luar musiknya itu ada artwork ya, karya seninya, cover dan sebagainya itu juga musik itu menjadi pengetahuan, menjadi semacam bersumber dengan ide-ide baru gitu, yang kita belajar dari lirik yang misalnya di dalam musik itu kan ada liriknya juga. Kadang juga tidak perlu ada lirik, tapi dari nuansa pembunyian yang notasi yang diciptakan, efek-efek suara yang diciptakan itu juga kita bisa berfantasi atau bisa mencerna hal yang yang pesan yang sampai gitu lah. Contohnya misalnya ya, ada yang musisi yang saya sukai itu, saya pemain gitar ya, dan saya katakanlah mengidolakan Jimi Hendrix gitu. Nah, Jimi Hendrix itu salah satu yang dikenal dari dia adalah ketika dia memainkan anthemnya Amerika, Star Spangled Banner. Tapi dan dimainkan di festival musik terbesar, salah satu yang terbesar, Woodstock tahun 69. Dimainkan lagu itu dengan cara yang berbeda ya, dengan raungan distorsi dari efek pedal fuzz gitu, yang lagu yang indah, yang agung, tapi dia menciptakan nuansa, ada suara peluru kendali, suara bom ranjau darat lah itu. Jadi itu menjadi penyadaran bahwa kemegahan Amerika, tapi di sisi lain Amerika bermasalah dengan Vietnam War gitu. Ada pesan lain yang disampaikan. Biasanya kan orang kan ada lirik, karena lirik lah yang menggugah atau yang membuat kesadaran.
Jimi Hendrix buktikan itu tidak selalu harus seperti itu gitu. Atau misalnya dalam musisi instrumentalis yang mengkawinkan seni tradisi, musik tradisi dengan modern gitu ya. Dia bongkar batas ya, bongkar batas-batas yang harus begini harus begitu. Tapi itu suatu perlawanan juga bahwa musik itu dinamis gitu ya. Gitu ya. Mungkin pada awalnya ditolak oleh tradisi atau oleh kebenaran-kebenaran lama, tapi yang itulah saya kira itu beyond dari sekedar relaksasi gitu. Iya, betul. Sebenarnya menarik ya Pak. Saya kemarin tuh belum lama ini sempat baca bahwa tadi Bapak sempat menyebutkan bentuk dimensi seni lain dari musik kan ada covernya. Selain dari substansi liriknya, ada juga distorsi dibuat variasi dari bunyi-bunyian yang kita dengar. Saya tuh sempat membaca bahwa frekuensi dari suara itu sendiri memang bisa mempengaruhi manusia gitu. Misalkan kita mau mendengar musik yang energetik, itu membuat kita juga energetik gitu. Jadi kayak selain dari substansi lirik yang disampaikan penyanyi, musik itu juga punya frekuensi yang punya hubungan langsung dengan manusia itu sendiri gitu Pak. Iya, kalau saya teringat jadi nonton film dokumenter global metal ya oleh Sam Dunn. Itu dia mengkaji berbagai subgenre metal ya, termasuk dia bertanya pada ahli musik ya, saya lupa psikolog atau apa. Memang seperti musik rock, metal itu juga ketika diuji cobakan di otak manusia itu memang terdeteksi dia lebih menjadi lebih katakanlah agresif kayak gitu ya. Dan juga bahkan jangankan manusia ya, tanaman juga bereaksi gitu. Makanya kan kita beberapa waktu lampau kan ada katanya musik klasik itu baik untuk bayi, untuk kandungan, makanya Mozart untuk baby dan sebagainya, untuk ibu yang hamil itu dengerin musik gitu. Ada penelitiannya. Iya. Baik, lalu nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai musik sebagai bahasa masyarakat. Menurut Bapak sendiri, kenapa ya kira-kira seringkali lebih mudah mengena musik itu sendiri daripada pidato atau tulisan? Ke masyarakat tuh lebih mudah relate, lebih mudah resonate daripada pidato atau tulisan. Ini sederhana karena musik itu kan dia secara misalnya kalau kita bandingkan aja dengan sastra ya, sastra itu kan buku tebal yang dia perlu waktu beberapa hari mungkin ya, atau paling ambisius mungkin ada yang bisa menyelesaikan dalam 1 hari. Tapi kalau yang bukunya tebalnya seperti arus balik atau arus dedesnya Pramudia Nantatu, saya kira nggak bisa 1 hari deh. Atau tetralogi Buru itu saya kira saya sendiri kayaknya seingat saya dulu saya habis dalam 1 minggu itu pagi sampai sore atau malam setiap hari. Selalu. Itu pun ketika waktu masih luang ya, dalam arti mungkin waktu itu dalam free time lah. Sedangkan musik kan dia relatif lebih simpel dan pesannya mengena gitu. Itu yang saya kira dia cepat untuk dipahami pesannya gitu. Cepat sampai ke audiens ya Pak, daripada buku yang harus dicerna dulu barangkali atau film yang harus diperhatikan dulu segala aspeknya. Baik. Lalu menurut Bapak, banyak lagu yang akhirnya menjadi simbol sebuah gerakan yang tadi sempat kita bahas, sempat kita singgung. Apa sebenarnya yang membuat musik punya kekuatan seperti itu? Nah itu kekuatan, saya kira selain kekuatan tadi ya secara saintifik tuh bagaimana musik itu bisa membuat bisa membawa kepada mood tertentu ya, ada sedih, senang, marah, romantik atau melankoli gitu ya. Tapi juga ada kekuatan kata-kata kan di situ, perpaduan di situ kan. Nah itu yang ketika dipadukan dia menjadi suatu power juga gitu untuk akhirnya yang dikatakan sebagai sampai gitu ke audiens gitu. Ya seperti itu. Kurang lebih karena kata-katanya itu sendiri ya kan, pesan ya, message-nya kan ada gitu. Ada yang walaupun ada yang lugas gitu ya, ada yang secara tersamar dengan kiasan dan sebagainya. Mungkin sebagai contoh salah satu lagunya Efek Rumah Kaca ya Pak, yang Jingga. Saya tuh setiap kali mendengar lagu itu lalu
sampai pada bridge atau pertengahan lagu yang sebenarnya itu bukan nyanyian tengah-tengah tuh, tapi penyanyinya tuh menyebutkan korban-korban yang dihilangkan ketika tahun 98 iya, dan Nah, itu kan kalau kita dengerin kan nuansa musiknya sendiri saya lupa lagu itu pakai nada-nada minor apa enggak yang mengarah kepada kesedihan atau gloomy lah kira-kira gitu. Kemudian ada apa di background itu kan ada menyebut nama-nama dan apa hilang dan sebagainya. Itu kan sangat mengena ya. Jadi pesan itu apa ada yang sesuatu yang beyond sekedar hiburan gitu. Iya, betul. Dan itu seperti tiap kali mendengar lagu itu saya kayak harus menyiapkan emosi. Banyak ya. Saya bawa juga, ya. Itu koleksi. Itu yang. Tapi kalau yang hilang itu bukan dari album ini ya. Ini kalau bukan. di sini tuh Dari Sinestisia. ya. Ini juga ada kritik soal apa bagaimana kehidupan di sistem ekonomi kapitalisme ya, belanja terus sampai mati. Iya. Salah satu band yang konsisten progresivitasnya Pak Efek Rumah Kaca yang saya perhatikan. Baik. Ini sebenarnya tadi saya bisa cerita banyak soal berikan bukan banyak tapi beberapa contoh ya bagaimana ini beneran koleksi saya yang saya persiapkan beberapa saat sebelum datang ke podcast ini ya, dan ternyata tidak sulit untuk menemukan yang terhampar di musik library saya gitu. Itu namanya berarti apa? Kaset. Ini kaset pita. Kaset pita. Oh ya. Tapi poinnya adalah yang terkait dengan pembicaraan kita hari ini ada band tahun 90 akhir ini atau 99 ya namanya. Bandnya Klarinet. Ya di dalamnya beragam juga lagunya, ada yang soal cinta, ngintip pacarnya tetangga gitu. Tapi di sini juga ada lagu yang sangat feminis ya, dia judulnya perempuan. Jadi bagaimana kaum perempuan itu masih terpinggirkan, masih jadi subordinat dalam relasi kuasa dengan laki-laki kira-kira gitu. Sangat versatil berarti ya. Iya. Ini kan juga ini yang salah satu ikon musik di Indonesia ya, almarhum Hari Rusli, ini saya sangat kagum sama beliau. Ken Arok, ini rock opera yang rock opera yang di sini memang disajikan secara bagaimana kisah kudetanya Ken Arok terhadap Tunggul Ametung gitu. Dalam satu konsep album, jadi dari awal sampai akhir itu dia suatu narasi besar mengenai bagaimana Arok itu sukses menggulingkan kekuasaannya Tunggul Ametung, dan ya ada humornya, ada kritik sosialnya juga, bagaimana Tunggul Ametung itu ketika dia sudah terbunuh tapi kepingin masuk surga, arwahnya juga negosiasi untuk korupsi gitu. Ini dong bayar kalau mau ini sekian rupiah mesti bayar gitu. Jadi ini juga kritik sosial juga, ada hiburannya ya. Kita tidak kemudian semuanya serba katakanlah serius atau yang politis atau gimana, tapi juga ada musiknya juga menghibur juga sebenarnya. Dan siapa sih yang tidak butuh hiburan ya di dalam untuk escape dari rutinity gitu. Sebagai escapism. Tapi ya talking about physical media ya Pak, ini satu hal yang saya rasa menarik sebenarnya dari physical media itu, selain dari fakta bahwa mereka tuh sangat tangible, maksudnya sebagai arsip itu bisa dipegang, bisa dilihat, berbeda dengan segala hal yang digital. Namun saya juga kagum bagaimana selain dari kaset pita ini, kayak misalkan vinyl atau piringan hitam, how could they press that such amount of music into something that is so small, so thin. Kayak tadi kan Bapak sebut rock opera ini yang ada di kaset pita ini gitu. Mereka masuk gitu ke rekaman ini. Sebagai agak teknis sih Pak, cuman kayak saya kagum aja gitu dengan teknologi yang memang sekarang udah ada digitalisasi untuk arsip, tapi menurut saya hal-hal kayak gini lebih make us in awe gitu loh. Ya itulah yang kalau ini di luar apa yang kita bicarakan ya, kita bicara soal physical records ya, memang ada semacam tagline atau credo bahwa ya only physical records are real. Iya,
Sebenarnya setuju sih Pak itu. Jadi Anda bisa bilang si paling Metallica, si paling Efek Rumah Kaca, atau si paling Julukannya. Perunggu dan sebagainya. Tapi Anda tidak bisa mengklaim itu kalau Anda tidak punya physical records-nya. Iya. Tapi saya tidak Anda membenarkan atau menegasikan itu ya. Di sini titik beratnya mungkin sih karena saya sebagai pengumpul atau katakanlah ya mengkoleksi itu, saya lebih cenderung ke iya. Tapi saya tidak mengajak untuk bicara bahwa musik itu not only the sound, not Iya. only the lyrics, tapi juga musik adalah juga visual, Iya betul. gitu ya. Musik itu juga tidak hanya sekarang itu, musik itu juga dipakai dalam bentuk t-shirt, dalam topi gitu, dalam Iya. karena dia adalah pesan sebetulnya gitu. Misalnya saya bawa contoh ini ya, Metallica yang saya kira yang sejuta umat kan ya. Iya. Ini gambarnya, ini salah satu artwork yang fenomenal di dunia musik rock metal dunia. Judul albumnya apa itu? Master of Puppets. Oh, iya, Master of Puppets itu kan apa sih terjemahan bebasnya di Indonesia? Dalang lah ya. Dalang. Puppets itu kan karena di sini ada gambar makam nih ya, gambar salib-salib ya, dan yang bisa Salib kita besar. artikan sebagai kuburan Iya. ya, atau makam. Dan di sini ada tali-talinya nih, dan di sini ada tangan nih, Oh. dikendalikan. Mengendalikan apa dalam konteks beberapa lagu di sini adalah perang. Oh. Jadi sebetulnya ya ini yang mereka ini mati kalau katanya Jimi Hendrix itu evil man make me kill you, evil man make you kill me gitu. Jadi politicians mereka yang ada di atas itu yang creating the hatred. Oh, creating conflict. Iya, dan mereka itu hanya sebenarnya puppet saja gitu. Ada dan ini kan sebenarnya mungkin ini terjadi di Amerika atau kritik terhadap apa yang ada di sana, tapi message-nya juga relate dengan apa yang mungkin konflik di sini gitu, yang selama ini mungkin kita kira sebagai horizontal konflik, tapi juga Cuma dari atas. sebetulnya ya ada master itu, dan mungkin kita adalah bagian dari puppets itu yang dikendalikan untuk bertikai gitu. Dan juga ini sama juga ya, masih dari Metallica ini, saya kira menurut saya sih ini album yang wajib didengar para mahasiswa fakultas hukum ini. Judulnya Dan Metallica juga And Justice for All. Ya. Oh. Tapi ini semacam cynical bahwa ini dari gambarnya aja Dewi Themisnya dia ditarik kemarin. Iya, banyak tali. Ya, masih sama-sama pakai tali ya, tapi bagaimana being held back. ya, dan liriknya keren nih waktu saya remaja, kemudian di masa-masa belajar hukum tuh juga ini yang sense of justice, perasaan keadilan di masyarakat nih, bahwa di dalam liriknya And Justice for All itu kan House of Justice painted green, money talking. Oh. Jadi ruangan House of Justice painted green, money talking. Ruangan keadilan itu dicat hijau, money talking. Jadi uang bicara gitu. Iya. Kalau dalam konteks Indonesia mungkin house-nya atau tembok-tembok ruangannya nggak hijau, tapi kan kita mengenal meja hijau. Gitu. Iya. Bisa. Dan itu money talking ya. Kemudian ada seeking no truth, winning is all. Jadi tidak mencari kebenaran, winning is all. Jadi yang dicari itu kemenangan. Kemenangan. Oh. Iya, menariknya itu, Find Pak. it so true, so grim, so real. Jadi memang itu so real gitu, dan itu kalau kita bicara Indonesia hari ini ya itu masih relevan gitu, kritik itu. Saya lupa bahwa album Kus Bersaudara juga yang sebenarnya sama juga, dia albumnya To The So-Called Guilties tahun 67. Covernya hitam, tulisan Guilties-nya besar gitu. Itu saya sempat melakukan penelitian terhadap desainernya itu. Dia memang diminta oleh Tony Kuswoyo yang mengkonsep album itu, bahwa itu untuk menggambarkan situasi hukum di Indonesia yang gelap. Jadi itu yang musik, kembali ke diskusi kita soal physical records dengan tema diskusi kita hari ini.
ada artwork yang juga bicara gitu. Iya, betul. Dan itu Anda nggak akan bisa dapatkan kalau Anda hanya mendengarkan audionya saja gitu. Iya, betul. Apalagi audionya saja sekarang tidak utuh ya dengan. Sekarang kan ada eranya shorts ya anak-anak. Generasi sekarang kan dia butuh yang cepat gitu. Kadang-kadang potongan-potongan aja gitu kan. Iya, Spotify-nya juga mungkin selain itu juga gratisan. Jadi dia udah nggak tahu artworknya dan tidak kontribusi pada si artis. Iya Pak, tapi itu hal yang menarik juga karena in modern times saya itu cukup aktif di sosial media dan banyak ini istilahnya stan Twitter ya Pak. Stan Twitter itu kayak orang-orang di yang menggunakan akun cyber, akun anonim. Mereka tuh mengidentifikasi diri mereka sebagai penggemar, misalkan penggemar Taylor Swift misalkan, atau penggemar Metallica. Itu kayak ya stan Twitter Metallica, stan Twitter Taylor Swift. Dan kata itu diambil dari lagunya Eminem kalau Bapak familiar. Salah satunya Stan juga. Intinya Stan tuh fans yang I'm not into Eminem sih. Oh iya, kebetulan ya. Ini sebagai konteks aja. Ya, Stan tuh kayak fans yang obses banget sepertinya. Saya seperti itu. Jadi kayak saya sering berdiskusi dengan orang-orang di internet itu, dan sebenarnya salah satu hal yang paling sering menjadi diskursus ketika suatu artis merilis satu album itu hal yang pertama pasti covernya yang dibahas. Apakah itu incorporate the whole music, the whole album yang ada di rekaman mereka on the records, atau kayak ya udah covernya tuh agak asal atau kayak sekedar gitu. Dan itu banyak sekali didiskusikan. Itu sangat amat menarik sih Pak, karena kalau kita lihat perbedaannya dari zaman dulu hingga zaman sekarang pun masih banyak yang artis yang trying to incorporate the message throughout not only their music but also their cover artwork. Tapi ada juga yang kayak sekedar beberapa kali juga saya melihat kan Kanye West pernah merilis album ya udah covernya hitam black full gitu. Dan what does it mean gitu, kita juga tidak bisa interpret it anything, tapi ya sebenarnya cover itu menurut saya tidak bisa dipisahkan juga sih when it comes to music, karena itu bagian dari suatu kesatuan yang holistik gitu Pak. Ini kemudian saya bawa satu yang mungkin bisa mewakili apa yang Anda sampaikan tadi narasinya. Dan ini Guru Gypsy ya. Ini album tahun 76 kalau nggak salah, dan hanya ada 5.000 keping. Di kalangan kolektor termasuk limited yang paling dicari gitu ya. Ini Guru Gypsy ini apa ya, ada semacam simbol-simbol, aku nggak ngerti ya apakah Hinduism atau apa. Tapi di sini tulisannya kesepakatan dalam kepekatan ya. Jadi ini juga ikonik ya, bicara memang musiknya juga pekat itu. Ada gamelan Bali, ada orkestra semacam tatanan orkestrasi. Megah juga. Iya. Dan jadi musik itu visual, melihat covernya ini sih sudah kebayang. Memang kadang-kadang juga kita tidak kemudian generalisasi cover itu juga cover itu pasti selalu, atau artworknya itu selalu katakanlah acceptable atau di relate itu. Kadang-kadang cuma hanya foto orangnya juga gitu. Iya, kadang bandnya aja tidak foto. bicara, tidak mewakili apa yang ya itulah industri ya. Itu industri biasanya memang ya harus bisa selling gitu. Makanya kalau yang nyanyi Rano Karno ya harus dipastikan ada Rano Karnonya di situ gitu. Kalau zaman dulu dulu kan Rano Karno bintang film tampan gitu. Kalau sekarang ya siapa lah gitu. Kalau yang ada di cover dipastikan ada di sampulnya gitu. Tapi biasanya kalau idealisme lebih bicara gitu ya, itu dia akan ekspresi, tidak saja ekspresi musiknya, tapi apa yang secara visual bisa ditampilkan. Iya. Ya, itu seperti Metallica ini, kemudian Efek Rumah Kaca yang relatif band indie, dan ini juga yang tadi Hari Rusli ini yang dulu sempat termasuk sebetulnya kaset yang mungkin tidak laku ya, tapi nggak ada fotonya Hari Rusli di sini, dan tapi di sini ada gambar keris, ada yang mungkin citranya si Ken Arok gitu ya. Iya, visualnya ya. Oke. Menarik ya Pak. Beda dari zaman dulu sampai sekarang ada kaitannya ternyata. Ya. Baik, lalu untuk selanjutnya, pernahkah Bapak merasa sebuah lagu itu bisa menyampaikan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa gitu Pak?
kan lagu itu dinamikanya ada Oh, iya. dimensinya banyak ya, pakai musiknya, apakah intonasinya, penyampaiannya, apakah ada gitu lagu yang bisa menyampaikan sesuatu yang cuma kata plain words tidak bisa Ya, itu sampaikan. kalau dalam dunia X atau Twitter itu kan apa album yang paling merubah dirimu atau Iya, bukan, iya, kan gitu, ada buku apa yang diskursus paling gitu. merubah dirimu. Ya, saya kira pasti ada, saya punya ada, dan saya kira juga banyak orang yang menyukai musik juga punya preferensi atau punya apa ya, satu atau dua atau tiga atau lebih yang katakanlah life changing gitu. Iya. Bisa buku juga bisa movie, terus I'm not into movie ya, nggak banyak nonton film, tapi kalau musik mungkin saya bisa ngomong. Dan lagu yang merubah hidup saya tuh dalam artian my view, world view, pandangan dunia saya itu antara lain ya, itu ketika saya kelas 3 SMP selesai perpisahan sekolah tuh, itu saya merayakan dengan membeli albumnya Creator. Kreator kalau dalam pelafalan orang Jawa, band metal dari Jerman gitu ya. Oh. Jadi ada lagu yang judulnya Champagne Will Last itu. Liriknya itu lebih kurang begini ya. The very first years of your life, mother makes things right, but soon you just cannot deny this is only a lie. Wow. Ketika kamu lahir itu semuanya itu baik-baik aja ya. Iya. Burung-burung bernyanyi ya, alam berseri, pelangi muncul di kala hujan gitu. But soon you just cannot deny this is only a lie. We're living in a world of pain and deceit, corruption and greed. Jadi kita itu hidup dalam dunia yang penuh kelicikan ya, korupsi dan keserakahan. Dan itu the more I grow ya, semakin saya tumbuh menjadi dewasa, menjadi political punya political view, kesadaran Politically aware. bahwa kita nggak sekedar menunggu hari Sabtu ketika bapak ibu ngajak beli balon ya, tapi kita melihat ada sesuatu yang, ada banyak hal yang kita pikir baik-baik saja tapi jauh dari baik-baik saja gitu Iya, ya kan. jelas. Orang-orang yang disuruh pergi karena pembangunan waduk gitu ya. Iya. Kita tadinya ikut narasi-narasi bahwa ya memang itu orang membangkang, Orang pemerintah itu kan ngalamin pasti mau mensejahterakan Iya. rakyat gitu kan. Yang namanya pabrik kan pasti untuk supaya nggak nganggur gitu. Tapi Nggak gitu. ya itulah ya, itu nggak gitu juga kali Iya. gitu kan kalau orang anak sekarang bicara gitu kan. Benar-benar. Nah itu yang bisa jadi merubah kesadaran lah gitu. Jadi kita berinteraksi ya pasti terhibur dengan agresivitas musiknya itu. Creator album Extreme Aggression itu salah satu yang ya istilah pertanyaan-pertanyaan di medsos itu kalau kamu itu hanya hidup di pulau selamanya dengan yang boleh membawa 10 album. Iya. Itu mungkin salah satu yang harus saya bawa kali gitu. Bagus, itu berarti sebenarnya syarat akan coming of age ya Pak. Lagu-lagu seperti itu kayak intronya kayak oke, ini dunia baik-baik saja, terus tiba-tiba disadarkan bahwa sebenarnya enggak gitu. Ya itu yang wow momennya ya, bikin kita terpana lah atau tersadar. Kemudian juga Metallica seperti ini yang bikin dunia hukum itu gelap ya. Kemudian saya bawa ini Megadeth ya, ada Mental juga Pak itu. Iya, ini juga menarik ini bicara ada Holy War gitu. Oh. Holy War tuh liriknya ya, dia mempertanyakan killing for religion something I don't understand gitu. Jadi mengapa orang itu berbunuhan karena agama? Saya kira penonton podcast ini teman-teman mahasiswa maupun siapa aja yang ikut obrolan kita ini pasti sedikit banyak pasti bukan sedikit banyak, kebanyakan saya yakin tahu Imagine-nya John Lennon tuh. Iya, Ya kan? Banyak yang suka, Iya. tapi amatan saya kebanyakan dalam pengalaman hidup saya menyukai estetika notasinya, keindahan lagu. Tapi sebenarnya kalau bagi saya lebih suka di liriknya ya. Di situ dia minta kita tuh membayangkan bagaimana kalau nggak ada agama. What if? Imagine. Imagine. Poin dia adalah bukan mengajak orang untuk tidak beragama. Iya. Dan kalaupun iya pun juga orang beragama tidak auto malaikat dan orang
tidak berangkat bukan berarti auto setan. Iya, Tapi betul. poinnya dia adalah kalau orang nggak punya tidak punya yang diperdebatkan itu Iya. barangkali akan peace gitu. Itu sebenarnya juga kritik juga terhadap lagu yang menurut saya kritik terhadap kuasa. Saya kira yang harus diingat di kita ini kekuasaan yang dikritik tuh nggak saja kekuasaan politik negara gitu, tapi juga korporasi, tapi juga institusi, termasuk institusi sosial, institusi agama itu juga dikritik oleh oleh musik gitu. Through expression melalui artistic expression itu. Istilahnya kalau John Lennon kalau dalam interpretasi saya kan seandainya you nggak beragama, you nggak bertikai deh gitu. Tapi itu kan kritiknya kan sebenarnya mestinya you beragama, mestinya kan peace gitu. You making peace gitu, bukan make war. Makanya John Lennon kan salah satu tagline-nya John Lennon kan make peace, not war. Ya. Menarik sih, pasti baru dengar teks soal agama di lagu itu sih. Iya kan, banyak orang senang dengan piano playingnya gitu ya, memang secara nada itu juga indah lah gitu ya. Tapi menarik sih karena ya kita juga harus mengeksplor dimensi power atau kekuatan itu bentuknya bisa berbagai macam, dan itu dan ya itu di point out lagi sekali lagi untuk oleh musik gitu Pak. Jadi kayak ya it's really interesting medium musik as itself gitu. Ya itu kan pembelajaran mengajar kita berpikir falsafati juga gitu bahwa nggak sekedar ya mungkin kalau dalam agama itu kan ada yang syariat, kemudian kemudian akhirnya ma'rifat gitu yang level-level gitu. Mungkin dalam musik juga seperti itu dan nggak salah juga sih sebetulnya. Itu kan sudah ruang-ruang personal gitu, interpretasi itu kan terbuka ya. Tapi saya personally ada dalam tahap atau lebih ke what's behind the message gitu, apa yang ada di pesan-pesan itu gitu, dalam liriknya maupun dalam gambarnya ya. Seperti ini ini yang saya bawa ini dari band Brokerto ya. Mereka tidak menamakan dirinya band karena mereka menamakan dirinya sebagai kolektif ya. Kolektif Ampas Kopi ini. Sore itu di desa kawanku, Sore itu di desa kawanku, anak-anak berlarian menikmati terang sore itu. anak-anak berlarian menikmati terang sore Sementara aku larut dalam pilu cerita kawanku. Sementara aku larut dalam pilu cerita kawanku. Ikan mati di kali dan kolam tak sanggup lagi ia bertahan, keru berlumpur air dibuat. Oh, proyek sialan. Babi hutan turut menyerang lahan-lahan pertanian, habis tempat tinggalnya dibabat. Proyek sialan. Ini Rilisan tahun berapa tuh? rilisan tahun berapa? Tapi sekitar dia inspired by ini ya, proyek Panas Bumi Batu Raden. Yang salah satu lagunya hari ini sering dijadikan backsoundnya ini, backsound kejadian hari-hari ini ya, proyek sialan. Iya. Ya jadi dia memberikan memberikan sebagai pengingat bahwa kekuatan-kekuatan modal itu sangat destruktif pada alam gitu. Di sini ada disebut ikan mati lah di dalam kali dan kolam gitu karena proyek ya, dan akhirnya orang menjadi relate juga gitu. Sebetulnya kalau kita kaitkan, kalau kita bicara ketatanegaraan, hukum tata negara, saya bidangnya tata negara,
penyelenggara negara mestinya banyak dengerin musik. Betul. Setuju saya. Karena gini ya, kalau demokrasi perwakilan itu kan ya udah dirintis ke justifikasinya, legitimasinya itu secara apa teoretik itu kan karena memang tidak semua orang bisa terlibat dalam apa demokrasi langsung lah gitu. Maka ada lembaga perwakilan. Tapi perubahan sosial juga memungkinkan pikiran orang, masyarakat apa itu bisa tersampaikan tanpa melalui wakil gitu. Itulah yang saya kira juga bagian dari deepening demokrasi yang mendalam itu nggak cuma kita sudah milih terus ya udah ya DPR ya kamu udah pilih ya kamu yang ini loh pokoknya gitu kan. Tapi sebetulnya dengan through music, through lyrics and other form of art dan bentuk-bentuk lain sastra dan sebagainya itu kan inilah sesuatu yang mau didengar orang gitu. Iya. Mau apa ingin didengar gitu loh pada penyelenggara negara yang memang mendapatkan mandat kuasa gitu. Menggunakan medium selain dari berbicara langsung. Iya, artinya saya tidak menggunakan medium DPR nih gitu loh. DPR kan juga sebenarnya medium wadah untuk menyampaikan kuasa. Apalagi hari ini DPR udah jadi wakilnya pemerintah. Ketika warga kritik pada pemerintah, DPR-nya marah itu kan agak aneh ya. Kayak Habibur Rahman itu kan yang kemarin udah apa sistemnya sudah failed gitu. Apalagi ketika sistemnya udah failed tuh menjadi menjadi less relevan lagi untuk mewakilkan aspirasi ke lembaga perwakilan jadi. Ya, ada kaitannya juga secara ketatanegaraan juga ada ya. Pemerintah yang baik dengar musik dong. Betul, setuju. Dengar kritik through music. Gitu. Aja sih, karena mungkin ini sering kita bahas juga dulu ya Pak, bahwa saya merasa musik dan berbagai medium of art itu termasuk film dan sastra itu juga berfungsi sebagai arsip Paris gitu untuk merekam kejadian politik sosial yang ada pada zaman tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita mau belajar tapi nggak belajar secara formal tentang sejarah, tentang kejadian apa yang sudah lampau, dengarkanlah musik atau tontonlah film dari era tersebut karena itu terekam, terimplikasi maupun secara tersirat maupun secara tersurat kayak gitu. Jadi jadi betul sekali dari belajar hukum fenomena bagaimana hukum itu operates in the society itu. Betul. Nggak hanya baca putusan ya saya kira, nggak hanya putusan pengadilan atau apa, tapi art itu juga bicara banyak soal hukum. Mereka kalau kita bicara normativitas hukum, bagaimana hukum mengapa dia mengikat dan bagaimana idealnya suatu hukum ya nilai-nilai estetik dari seni itu juga harus diperhatikan ya, bisa menjadi inspirasi yang bagaimana good law should be gitu. Iya, dan biasanya ekspresi seni itu lebih tidak dibatasi juga sih. Jadi kayak kita bisa melihat data mentahnya seperti apa, kayak gimana ekspresi masyarakat terhadap hukum yang ada tuh kayak gimana. Sementara kalau misalkan dari dokumen resmi ya pasti sudah dikurasi dan ya kita melihat apa yang pemerintah ingin kita lihat aja gitu. Jadi memang disarankan untuk dengerin musiknya langsung atau nonton filmnya langsung. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, menurut Bapak tadi kan kita berbicara soal meaning dan musik sebagai relaksasi dan anything ya. Tapi menurut Bapak apakah setiap lagu sebenarnya membawa pesan atau nggak harus juga? Ya, setiap lagu pasti membawa pesan saya kira, atau mostly itu membawa pesan ya. Kalau pesan itu dikatakan sebagai lirik, ya mungkin tidak, karena tidak semua lagu ada liriknya ya kan, ada instrumental. Tapi even instrumental pun ada pesannya ya. Kalau pesan itu tidak harus dimaknai sebagai lirik atau kata, teks, huruf ya. Nah pesannya itu seperti apa? Bisa juga pesan nah ini kita bicara dimensi. Ada yang dimensi personal, aku sayang kamu, rindu, aku mati tanpamu, itu juga pesan juga kan, gitu loh. Atau ekspresi rasa-rasa yang sifatnya personal juga banyak ya. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiriku, itu juga lagu ada liriknya gitu kan. Tapi ada juga yang dimensinya nggak sekedar personal, tapi juga yang tidak sifatnya horizontal semata, tapi juga ada yang vertikal ya. Vertikal itu kepada yang hierarki kuasa gitu. Seperti saya bilang ya, pesan-pesan kepada negara gitu, kepada penyelenggara negara, pada institusi sosial, pada lembaga keagamaan gitu.
Ada nih yang saya bawa album santet ya, band Purwokerto juga. Oh, lokal juga. Ya ini black metal. Mungkin saya bisa katakan yang terbesar di Indonesia. Oh, Santet di Purwokerto ya. Dia sudah setidaknya 13 album untuk tahun ini ya. Dan itu harus diakui, suka tidak suka, kita bukan masalah suka genrenya apa enggak. Anda bisa enggak not into the genre, tapi bahwa mereka bisa sekian belas album itu suatu pencapaian tersendiri. Dan santet itu kan band Purwokerto yang sampai ke Eropa gitu. Dan salah satu lagunya bukan di album ini saya kira, itu Iblis Bergamis. Ya kan? Judulnya Iblis Bergamis itu. Nah itu sebenarnya kan juga kritik terhadap institusi-institusi keagamaan ataupun sesama sifatnya horizontal barangkali. Kalau institusi atau elit dalam kelompok sosial ya bisa jadi vertikal. Tapi poinnya adalah bagaimana agama itu dikorupsi. Dikorupsi itu maknanya ajarannya itu digunakan untuk keuntungan mereka yang punya otoritas-otoritas. Yeah. Nah ini kan kita bisa mendapatkan satu pengetahuan soal itu ya, bahwa suatu kesadaran baru, dan juga suatu solidaritas juga. Ternyata bukan cuma kita yang berpikir demikian gitu ya. Ada albumnya Dead Squad tuh misalnya Profanatic gitu. Artinya kita itulah kemudian kemudian muncul apa yang disebut dengan skena atau komunitas lah kan kira-kira gitu. Karena kita punya satu jiwa nih. Jiwa yang ya mungkin kesatuan dalam aspirasi, di dalam taste estetiknya bisa begitu, atau dalam kita merasa satu relate dengan message-nya itu. Berarti memang selalu ada pesan sebenarnya Pak, cuma bentuknya berbeda-beda. Ya, apakah ya itu saya katakan tadi ya, ingin kubunuh pacarmu lagunya Dewa itu kan juga pesan juga kan gitu. Tapi itu dia kan personal horizontal, yang tidak ya itu juga keindahan juga kan. Tapi dia tidak punya dimensi publik yang katakanlah tidak berdimensi publik lah. Tapi kalau kita bicara misalnya albumnya Ampas Kopi tadi, Proyek Sialan itu kan sudah message pada authority gitu. Authority itu bisa government yang kasih izin pada si proyek, bisa juga pada kekuatan modal gitu, kapital yang punya si industri itu. Dan itu kan juga artinya itu toh menemukan realitasnya gitu di dalam kehidupan nyata kan. Apa yang disebut dengan bencana alam kan sebenarnya bukan bencana, itu untuk crime gitu. Yang terjadi di Sumatera, menghancurkan lembah Anai gitu, merusak Gunung Selamat ya, wisata Guci, banjir bandang dan sebagainya. Itu di sini Purwokerto juga terdampak. Sungai sepanjang lebih dari 40 tahun hidup saya di sini, baru sekali itu saya melihat Sungai Banjaran tuh coklatnya nggak lazim gitu. Itu kan crime ya, ikan-ikan mati. Environmental crime. Iya itu kan kejahatan, tapi but no one held responsible gitu. Tidak ada yang ditahan gitu loh. Itu kan unbelievable gitu, bagaimana law aparatus itu tidak berdaya gitu ketika menghadapi kapital. Dan apa yang tadi saya bilang liriknya kreator itu ya, we live in a world of pain and deceit, corruption and greed. Ya, kita itu benar dalam korupsi dan keserakahan gitu. Benar sih Pak, menarik Pak. Mungkin kalau ada yang lain, kalau jadi maling lah yang ini ya, yang melalui kebijakan gitu. Bisa juga begitu ya. Kalau mau jadi malinglah jadi maling kebijakan gitu. Mungkin begitu juga kali gitu. Enggak, Anda nggak akan bisa tersentuh gitu. Benar. Lalu, selanjutnya nih Pak, nyambung dengan musik sebagai kritik barusan ya. Apabila seorang musisi ingin menyampaikan kritik, apa yang sebaiknya menjadi pegangan biar pesannya itu sampai tanpa menimbulkan persoalan hukum? Menurut Bapak sebagai musisi dan sebagai dosen hukum juga deh. Wah, kalau nanti saya jadi
walk this way, talk this way, kalau gitu kalian mesti sampaikan kritik aja, karena gini, kritik through music itu harus dilindungi. Itu kalau kita bicara aspek betul. hukum ya, Setuju. kebebasan berekspresi maupun dalam hal ini freedom of artistic expression itu adalah human rights. Jadi bisa dilakukan, dan itu adalah freedom. Kalau kita bicara freedom, human rights, then the government should protect freedom. Kalau kita bicara norma di dalam UDHR, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian di piagam perjanjian hak sipil dan politik, dan juga dalam komentar umum ICCPR itu juga dikatakan bahwa kritik terhadap negara itu harus dilindungi gitu. Idealnya memang seperti itu. Iya, dan putusan MK yang beberapa waktu lalu juga kritik terhadap lembaga negara juga adalah sah gitu. Iya. Dan kritik itu adalah sah. Jadi saya tidak akan bicara mesti gini-gini gitu. Ya, not art anymore kalau gitu ya. Art itu kan bentuk dari kritik, dan itu yang harus disikapi sebagai. Benar. Iya, yang harus kita continue to Saya kira enforce daripada seperti menasihati atau jadi abang-abangannya para artis atau seniman, lebih baik kita nasihati government, mengingatkan government ini setuju. kalau dengar gini harus nggak Setuju. boleh marah lo gitu. Benar. Nah iya, jangan nasihati senimannya gitu. Itu kan mereka kaum yang rawan, mereka tidak punya senjata, mereka tidak punya alat-alat kekerasan, borgol, ruang-ruang sel di polsek-polsek kan nggak punya. Yang mesti dikasih tahu tuh state gitu. Dan sebenarnya label-label seperti subversif segala macam yang diberikan kepada seniman pun itu datang dari pemerintah juga ya, Iya, Pak? karena dia tidak menyadari eksistensi keberadaan dia sebagai sesuatu yang dikreasi oleh masyarakat Iya. untuk to serve the society, to serve the people gitu. Kan pembukaan kita kan negara di institusi dibikin oleh bangsa untuk menyejahterakan, untuk bahkan untuk mencerdaskan dalam konstitusi kita. Makanya kalau benar-benar ingin itu adalah cita-cita konstitusi yang dihasilkan, yang diwujudkan. Ketika rakyat cerdas ya, mesti senang. Cerdas itu kan salah satunya kan pintar bertanya. Iya, kritis. Iya kan, questioning the policy. Challenging. Iya, harus mempertanyakan. Nah ini kan aneh. Ketika sudah cerdas malah dimarahin, gitu, malah dikekang gitu. Dibilang terlalu bawel. Iya. Atau emang jangan-jangan itu seperti itu ya, ketika kekuasaan ada di tangan, maka negara itu cenderung menjaga orang untuk tidak cerdas gitu, untuk tidak mengatakan membuat bodoh gitu. Dibikin secara sistemis seperti itu Iya, ya, itu Pak? untuk to prevent you from become smarter and smarter gitu. Dibikin bodoh aja, dibikin kenyang. Nah, itu Lebih baik dibikin kenyang ya, bukan dibikin cerdas gitu. dibikin merasa cukup aja udah sama hidupnya. Tidak wanting more. Baik. Lalu selanjutnya, menurut Bapak, apakah musisi itu memang punya tanggung jawab sosial atau fokus untuk berkarya aja, Pak? Kayak, ya udah memang main activities mereka sebagai pemusik, tapi apakah mereka punya tanggung jawab sosial juga, atau kayak sebenarnya nggak perlu, tapi itu hal-hal yang kebetulan banyak terjadi aja gitu? Saya jadi ingat polemik atau fenomena yang terjadi di 60-an ketika bagaimana seni dan seniman itu mesti berkarya, dan bagaimana karya itu mesti ditujukan. Ada dari golongan lekra itu menghendaki bahwa seni itu harus, dan segala kegiatan seni termasuk seniman itu harus mencurahkan perhatian, dan seninya itu untuk tujuan pencapaian revolusi. Yang dimaksud adalah bahwa saat itu cita-cita Indonesia untuk adil dan makmur, merdeka, berdaulat itu belum tercapai, maka seniman juga harus berkarya yang ditujukan pada pencapaian tujuan revolusi itu. Maka lagu-lagu dan sebagainya, itu sastra itu harus diarahkan ke sana lah gitu. Iya. Kalau saya mungkin lebih gini, kalau bicara tanggung jawab sosial, semua orang punya social responsibility. Iya, punya peran. Tapi dalam hal ini saya tidak akan bicara, saya akan lebih pada rights ya, bukan
tanggung jawab rights untuk apa untuk menjaga marwahnya sebagai manusia, untuk apa untuk to have a good government gitu, untuk mendapatkan pemerintahan yang baik yang memang mensejahterakan diri dan lingkungannya. Itu kan kewajiban semua orang. Mereka yang ada di ranah seni kira-kira seperti itu gitu. Selain apa untuk kebutuhan estetik personal juga bisa digunakan untuk dia punya hak juga karena freedom of artistic expression itu. Selain artikel atau pasal 19 kalau kita bicara norma itu, norma hak asasi manusia ya, HACCP ada artikel 19 juga artikel 15 tuh bahwa setiap orang punya hak untuk turut dalam kehidupan budaya. Itu yang membedakan antara freedom of expression dan freedom of artistic expression. Ada aspek artikel 15 atau pasal 15 itu. Jadi dia bisa berekspresi melalui budaya, termasuk juga orang untuk apa menikmati budaya, datang ke konser, ke skena dan sebagainya. Itu yang untuk menghasilkan karya juga. Itu adalah hak dan kebebasan, dan hak dan kebebasan itu harus dihormati, dilindungi, ya, dipenuhi oleh negara dan bahkan dimajukan. Iya, dilestarikan. Jadi lebih ke hak sebenarnya ya Pak, bukan tanggung jawab. Iya, hak dan freedom kebebasan. Baik, lalu selanjutnya kita mau ke topik musik dalam perspektif hukum ya Pak. Berarti banyak orang yang masih bingung membedakan kritik, satir, penghinaan, atau bahkan ujaran kebencian. Kalau dijelaskan dengan sederhana, gimana nih Bapak? Gimana Bapak melihat perbedaan dari hal-hal tersebut, kritik, satir, dan penghinaan, dan bahkan ujaran kebencian? Ya apa? Kalau kita bicara hak asasi manusia, hukum hak asasi manusia, kan hak asasi manusia itu dapat dibatasi oleh hukum. Nah, bukan berarti dia bukan sesuatu yang apa non apa derogable rights ya. Dia apa ada pembatasan gitu. Cuma dalam pembatasan kebebasan berekspresi itu kan ada 3 prinsip itu ya. Satu, legality. Jadi dia mesti prescribe by law, harus ada aturan hukumnya. Artinya nggak secara sewenang-wenang ya. Pernahkah kita punya pengalaman pelarangan musik sewenang-wenang? Pernah. Di masa Orde Baru itu negara melakukan pelarangan musik-musik cengeng, percaya. Musik cengeng kayak gimana? Musik cengeng itu ya lagu misalnya apa sih ya? Dulu kan di era tahun 80-an ada tren pasar itu lagu yang merintih-rintih lah ya. Apa pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku ya. Itu negara ngurusin sampai hal seperti itu dan dikatakan itu sebagai lagu cengeng. Itu ada pelarangan, tapi jadi khasnya Orde Baru dan negara otoriter. Orang merasakan dan mempercayai itu sebagai pelarangan, padahal sebetulnya tidak ada instrumen sama sekali. Dan kenyataannya dipatuhi gitu loh. Yang walaupun ada blessing in disguise katanya dalam industri musik adalah ketika lagu Gelas-Gelas Kaca model itu dilarang, ya kemudian lagu-lagu apa patah hati dan sebagainya itu dikatakan nggak boleh, muncullah kemudian apa yang tahun 80-an akhir itu pop kreatif gitu ya. Ada Club Project muncul gitu, lagu-lagu seperti itu. Kemudian band lainnya Emerald, Modulus dan sebagainya yang nadanya optimis lah begitu. Tapi kembali lagi sebetulnya pelarangan seperti yang pernah dialami di Indonesia itu ya, termasuk kayak kalau saya punya koleksi lagu Genjer-Genjer itu anehnya orang-orang bilang merinding dengar gitu. Lagu yang dilarang mana tidak ada pelarangannya sebetulnya. Nah itu pelarangan seperti karena itu ada pelarangan yang arbitrer, yang semenang-menang, nggak ada law-nya, tidak prescribe by law. Kedua juga harus untuk mencapai tujuan yang memang sah gitu. Nggak sekedar ada law tapi unjust gitu. Misalnya menggunakan aturan keadaan darurat atau keadaan bahaya kemudian melarang orang untuk berkesenian. Ya
itu mungkin legal ada aturannya, tapi dengan tujuan untuk di tujuan-tujuan yang sebetulnya negara tidak mau, atau penyelenggara negara atau mereka yang berkelindahan dengan negara seperti korporasi gitu ya, oligarki tidak mau dikritik gitu, tidak mau menerima itu. Dan kemudian juga prinsip yang ketiga adalah necessity atau apa, perlu nggak sih gitu loh. Jangan sampai kemudian represi, pembatasan, pelarangan itu justru malah lebih lebih buruk impaknya daripada apa yang dikhawatirkan gitu. Karena kita butuh kritik itu, kita butuh suara seperti apa pedasnya ya, memang negara harus menyadari bahwa itu, atau segala macam format kuasa harus sadar bahwa itu adalah freedom, kebebasan gitu ya. Jadi tidak sekedar kemudian dibatasi oleh hukum, karena hukum bisa dikreasi apa aja. Hari ini kan terutama ya ada dekadensi dalam kehidupan berhukum, itu kemerosotan, kebobrokan itu. Hukum you can make any laws, tapi unjust law is not law. Gitu. Right. Termasuk unjust law dalam putusan pengadilan lah, dalam apa aturan bisa aja melarang bikin aturan yang apa tidak boleh kritik dan sebagainya. Itu juga law, tapi pertanyaannya apakah itu just or not gitu, apakah adil atau tidak. Lalu, nah, menurut Bapak nih, apa hukum kita sekarang udah cukup memberikan ruang bagi musisi untuk berekspresi? Ya kalau kita mengacu pada kehidupan berkonstitusi kita punya undang-undang dasar, saya kira secara normal kita sudah cukup punya itu. Secara normal? Ya secara dalam tataran normatif kita negara peserta perjanjian hak sipil politik ya, kita mengakui kebebasan berekspresi, kita mengakui hak budaya gitu. Namun kalau kita lihat apa yang menjadi praktek hukum, law aparatusnya nampaknya mereka belum sadar hukum. Biasanya kan kesadaran hukum itu selalu dikaitkan dengan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat gitu. Sehingga masyarakat perlu dikasih penyuluhan, edukasi. Oh masyarakatnya belum sadar hukum nih, harus penyuluhan gitu. Padahal mestinya penegak hukum itu juga perlu diedukasi gitu. Setuju. Dengan sekolah-sekolah kepolisian, sekolah itu harusnya mengerti bahwa itu hak asasi manusia secara umum ya. Termasuk kebebasan berekspresi itu adalah hak warga negara, bahkan hak asasi manusia gitu. Bukan warga negara pun dia punya hak untuk berekspresi gitu. Sehingga kalau ada kritik dan sebagainya ya nggak boleh marah lah gitu loh. Kalau marah ya jangan berkuasa di dalam format people sovereignty gitu. Kabur sana ke negara yang yang otoriter, yang jadilah otoriter di sana gitu. Itu kan satirnya kan begitu. Karena negara demokrasi kan people who are sovereign gitu, yang dia bisa menagih apa si pemegang kuasa gitu atas kuasa yang dijalankannya. Gitu. Vox Populi Vox Dei ya Pak. Iya. Benar ya. Baik. Jadi kalau ini ada pertanyaan kecil yang sebenarnya nyambung ke bahasan kita tadi soal musik digital dan konvensional ya Pak. Dari dulu kan lagu itu menyebar lewat kasetan radio. Nah sekarang cukup mengunggah ke media sosial aja Pak, Spotify, YouTube Music segala macam. Menurut Bapak, apakah ini membuat musisi semakin bebas atau justru lebih rentan? Itu kan bisa berbagai aspek yang ditinjau ya. Satu, kalau dalam digital age ini, dalam era digital ini kan semua bisa didengar, karya bisa dibaca ya. Musik yang kita hasilkan juga bisa dikreasi dengan lebih, katakanlah lebih sederhana, lebih murah karena ada studio rumahan gitu ya. Bahkan saya sendiri dalam praktek saya yang paling sederhana adalah live TikTok. Main gitar ya kan. Dan saya sudah tampil gitu loh. Saya perform. Yang dalam kehidupan saya sebagai manusia mungkin 10, 20, 30 tahun yang lalu
yang namanya perform tuh nunggu UKM musik bikin acara, ya kan, atau nunggu diajakin teman gitu. Sekarang setiap hari saya bisa perform, ya kan. Ada audiens tentu saja berbeda dengan apa yang di dalam real life, ya. Ada plus minus. Kemudian juga sama juga dengan karya musik, ya. Termasuk hal yang lain lah, karya seni atau puisi atau apa juga bisa didistribusi tanpa batas kan. Iya, lebih jadi affordable for everyone sih. Good sides-nya saya kira ya seperti itu, dia lebih bisa diakses lebih banyak orang. Saya pernah dalam pengalaman personal saya ya, ada band namanya band Rumah Sakit ya, Rumsak ya. Iya. Yang band yang sebenarnya generasi saya gitu kan. Sampai sekarang masih. Ya, anak-anak saya mengemari itu juga. Tapi saya bilang sama mereka dulu, yang namanya Rumah Sakit tuh nggak akan sampai Purwokerto. Oh. Saya bilang begitu. Karena apa? Rumah Sakit tuh dalam pengalaman saya sebagai generasi rumah sakit ya, apa ya, generasi pertama itu kan misalnya sangat segmented, penggemarnya sangat segmented, hanya mereka yang punya kasetnya, labelnya pun label yang anak perusahaannya Aquarius yang apa yang terbatas gitu, distribusinya kalau ada toko kaset di tempat itu udah gitu. If you don't have the tape, kalau Anda nggak punya kasetnya, then Anda nggak akan ngerti lagunya. Nah, tapi ternyata apa yang saya katakan itu salah atau meleset ya, karena ternyata mereka apa lagunya dipopulerkan dengan ya TikTok atau apa, kemudian masuklah ke generasi hari ini, Gen Z katakanlah begitu, dan dengan change apa, walaupun juga ada changing line up-nya berganti, tapi karena dia bisa diakses oleh apa generasi baru itu apa menyukai ya, akhirnya pun mereka katakanlah hidup lagi gitu, diterima oleh generasi sekarang. Jadi sudah generasi yang berbeda. Ketika saya nonton apa gigsnya Rumah Sakit di Gor Satria di sini bersama anak saya, dan anak saya memang ya katakanlah penggemar ya, walaupun di apa udah di zaman yang berbeda. Saya melihat tuh yang jumpalitan sebenarnya, yang crowd surfing itu kan umur anak saya tuh. Iya. Gitu kan, yang sebetulnya adalah bayi-bayi ketika Rumah Sakit itu bahkan sedang vakum di tahun 2000-an kan. Iya. Itu kan aneh. Nah, kalau kita tarik dalam apa konteks apa tadi yang kita bicara persoalan publik ya, tentu saja pesan-pesan yang sifatnya publik, kemudian kritik sosial dan sebagainya itu yang menyangkut kepentingan banyak orang ya, itu akan kabar baiknya ya dia bisa tersebar dengan luas kan. Contohnya kayak Sukatani ya. Iya. Yang sebenarnya juga bagian dari Ampas Kopi ya tadinya. Anda nggak perlu punya albumnya karena begitu. Walaupun sebenarnya juga merchandise-nya juga ada, kaosnya dan tapi ada kita terpapar itu gitu loh, bahwa mau bikin gigs bayar polisi ya. Dan sebagainya, kita jadi relate itu kan gitu. Akhirnya kita tersadar bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Nah, saya katakan begini, yang namanya mendengarkan Sukatani atau mendengarkan Seringai dengan dilarang di Bandung, mendengarkan apapun yang sifatnya kritik ya, jasad ya, Burger Kill, itu memang tidak kemudian akan merubah dunia immediately. Tapi yang penting, yang saya kira terpenting itu adalah kesadaran, awareness, consciousness. Cuma mereka hanya menyuarakan yang ada. Ya, artinya audiens itu menjadi conscious, menjadi sadar, yang you know one day they will akan bisa diharapkan bisa berbuat baik, lebih baik lagi ketika when they are in power misalnya. Atau setidaknya menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sehingga bisa katakanlah dalam hal asasi manusia bisa reclaiming, merebut kembali rights and freedoms yang apa deprived, yang terampas itu. Baik. Kesadaran itu kan penting, tanpa kesadarannya Soekarno Hatta akan jadi pemuda-pemuda tanda petik nakal untuk fighting for our freedom. Tuh, tanpa consciousness nothing will happen.
Dan itu kan melalui proses panjang dia baca segala Marxism, ya kan, Feuerbach dan Iya, lain-lain. harus terpapar. dulu. Syahrir dan lain. Tidak kemudian Syahrir baca buku kemudian dunia berubah kan? Enggak. Tidak tahu sekali. Oke, jadi untuk 2 pertanyaan terakhir nih Pak, saya gabungkan saja. Kalau boleh memilih satu lagu, tadi kan Bapak sudah menyebutkan beberapa lagu ya. Kalau boleh memilih satu lagu yang menurut Bapak paling menggambarkan semangat kebebasan berekspresi, lagu apa yang bakal dipilih dan kenapa? Lalu setelahnya, apakah Bapak punya pesan untuk musisi muda yang ingin menggunakan musik sebagai media menyampaikan aspirasi? Pertanyaan pertama tadi lagu yang paling menggambarkan kebebasan. Iya, kebebasan ekspresi. Ketika ada pertanyaan itu satu lagu yang sebenarnya nggak saya persiapkan, tapi saya selalu terkesan, yaitu lagunya The Beatles dari album White Album. Oh, judulnya? Sebenarnya albumnya itu namanya The Beatles saja, tapi cuma karena covernya putih jadi orang menyebutnya judulnya White Album. Judulnya adalah Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Oh, it's quite a long time. Judulnya panjang, iya. Semua orang punya sesuatu yang disembunyikan kecuali aku dan motorku. Itu yang apa, menurut saya itu salah satu lah yang kalau kita sebenarnya banyak lagu-lagunya. Kalau dalam metal saya suka Carcass ya, karena dia bicara sesuatu yang tidak bisa tidak bisa unspoken gitu, karena dia bicara horor, kemudian hal-hal yang disgust gitu. Semua orang kan sebenarnya punya sesuatu yang mungkin weird ya, yang dalam kehidupan normal nggak mungkin lah kita ekspresikan. Tapi ya itulah, musik bisa mengekspresikan dulu. Carcass kan lirik-liriknya bicara soal esophagus lah, bicara soal uretra, bicara soal dan sebagainya. Itu saya kira yang itu menjadi pelarian, bukan pelarian, tapi disitulah pencurahannya kan di situ. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa? Pesan yang ingin disampaikan aja kepada pemuda-pemudi yang ingin menggunakan musik sebagai media menyampaikan aspirasi. Wah, saya nggak punya pesan, just play gitu aja. Just play kan. Eddie Van Halen here, telling you, keep playing, man. Gotta keep playing. It's the only thing there is. Music, man. Keep playing. All right? Musik itu kan nggak ya sudah, just play aja kayak Eddie Van Halen kalau mau main gitar tuh just keep on playing kan gitu. Juga sama dengan lirik, tidak semua orang mungkin punya naluri untuk ke persoalan yang publik gitu. Tapi kalau misalnya bisa dalam perjalanannya juga publik ya itu bagus juga. Saya sendiri bukan komposer ya, mungkin juga karena saya ditakdirkan untuk tidak menikmati kemudian teknologi, sehingga katakanlah menjadi musisi yang gagal lah gitu kan. Kira-kira kita hanya musisi kamar kan gitu kan, gitaris kamar atau yang ngeband. Saya adalah orang yang literally dikasih panggung sama mahasiswa kan. Kalau mahasiswa bikin panggung, aku manggung kan, kira-kira gitu. Tapi ya just play berkarya aja gitu. Seperti hanya dengan menulis sastra dan sebagainya. Ada yang genrenya memang romansa ya. Betul. Atau romansa yang sebetulnya politis juga bisa ya kan, kita nggak. Tapi intinya seni itu, kalau saya bicara closing itu, untuk closing statement kadang-kadang seni itu kan memperhalus rasa. Benar. Baik yang sifatnya horizontal personal maupun vertikal ya, yang kaitannya dengan relasi kuasa. Masuk kita jadi lebih memahami our rights and freedoms gitu. Selain kita juga selalu dituntut duties dan obligation gitu. Iya Pak, saya keinget satu quote jadinya Pak, to live is to create sebenarnya. Jadi ya just play, just create aja sebenarnya. ya begitu ya, seniman kan begitu ya, orang seni. Mungkin seperti lagu yang hanya memberi tak harap kembali. Kalau udah bersenian ya sudah. Just play, don't mind too much. Gitu. Benar. Baik, demikian berarti ya Pak, semua pertanyaan dan diskusi kita pada episode Lex Talk kali ini yang membahas musik dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil antara hak konstitusional, kritik sosial, dan batasan hukum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Manunggal Wadaya sebagai narasumber kita hari ini, sebagai dosen dari bagian hukum tata negara dan juga pemusik yang menjadi narasumber kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk berdiskusi. Dan untuk kawan-kawan yang lain, semoga diskusi kami tadi bermanfaat, dan I hope it
affect you. I hope it radicalize you in thinking of arts and music in general. So thank you so much for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, Om Santi Shanti Om Rahayu. Terima kasih banyak. Salaman dulu dong. Terima kasih banyak Pak. Iya. Sudah kepikiran tadi.